bagi kami Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kau mau menyamanyamakan berarti Muhammad adalah Tuhan, begitu. Subscribe, like, and comment. Taat kepada makhluk Allah siapa? Muhammad. Taat kepada Muhammad, taat kepada Allah. Oh. Ya, halo. Halo. Halo, selamat siang, pagi. Selamat pagi. Apa yang dikatakan barusan itu sama yang namanya Yesus itu harus ditaati dengan ajarannya untuk menuju kepada Tuhan atau Bapa. Kalau misalkan Pak Rudi nih mencari alamat yang nggak tahu, itu menggunakan apa? Google Map. Ya, Google Maps ya kan. Itu jalan atau jauh untuk menuju ke Bapa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mengikuti jalan itu. Nah, itu sama di 14 Yohanes 14:6. Dengan mentaati Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, itu dia. Ya, sama Yesus bagi kami kan Tuhan. Berarti Muhammad bagi kalian Tuhan? Bukanlah. Kalau Nabi Muhammad itu salah satu wahyu. Loh, bagi kami Beliau Yesus itu Tuhan. Nur dari. Bro, tunggu dulu bro. Dari. Sebentar dulu. Kenapa kami mengikuti Yesus? Kenapa dia adalah jalan? Karena bagi kami Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kau mau menyamanyamakan berarti Muhammad adalah Tuhan, begitu. Yesus itu manusia, wasilah loh. Untuk menuju sama seperti Google Maps itu wasilah untuk wasilah itu kan bagi Islam. Wasilah itu bagi Islam. Bagi Islam. Bagi kami Tuhan bro, nggak bisa kau ganggu gugat. Nah, nggak ada. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Kan udah jelas di kitab Galatia. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Bro, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Menjadi manusia. Manusia itu tempatnya hina, tempatnya dosa, tempatnya lupa. Ya, sekarang ku tanya dulu kau. Coba buka surah 22 ayat surah 28 ayat 30. Mana ada Tuhan menyatakan dirinya dari sebatang pohon? Kok lawak kau, bro? Lebih jelas pada hal itu ya. Itu sudah jelas dari sebatang pohon. Keluarlah kalimat. Apa kalimatnya? Aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Aduh bro. Dari sebatang pohon kau nggak ribut, dari sosok manusia kau ribut. Jadi gimana? Kalian kalau mau ke alamat pakai maps itu dituhankan sama kalian. Loh, hanya satu jalan menuju surga, yakni melalui firman Tuhan. Titik. Tidak ada jalan menuju surga selain melalui firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Yesus. Berarti kau harus mengakui Muhammad itu firman Tuhan. Iya, tapi kami tidak menuhankan, tidak menyembah kepada Nabi Muhammad. Itu wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Derita kalian kalau kami menuhankan firman Tuhan. Pakai akal ya, pakai akal. Bro, sebentar dulu. Sekarang gini nih, coba sebentar. Bro, sebentar. Mau ke Presiden. Pengen ketemu sama Presiden. Sebentar. Menurutmu firman Tuhan itu makhluk apa Tuhan? Firman itu ya langsung dari Allah. Gak kutanya langsung atau tidak. Firman Tuhan itu makhluk apa pencipta? Pencipta lah. Kalau firman itu. Ya sudah. Kalau tahu kau pencipta, kenapa kau bilang Yesus tidak bisa jadi Tuhan? Dia adalah firman. Kenapa tadi kau bilang Muhammad adalah firman, kau bilang bukan Tuhan? Aduh. Ya bukanlah. Karena kalian itu salah menafsirkan yang namanya firman itu kan melalui ke manusia, ke Nabi Muhammad sama ke Nabi Yesus juga sama, Nabi Isa ya. Siapa bilang? Makanya kau buka dulu surah 28 ayat 40. Melalui pohon pun ada keluar firman. Banyak kali cakap kau. Iya, kalian selalu menuhankan. Firman itu selalu kalian tuhankan. Coba lihat. Coba lihat apa jawaban Musa. Wasilah perantara. Bro. Nah, seperti gini nih, tanya deh. Betul. Sudah kau mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan. Pak Rudi, ya sudah nggak usah kalau mau ketemu sama
Pak Presiden itu melalui siapa? Nggak tahu aku melalui siapa. Kalau Yang ku tahu dia di mau Istana ketemu Negara. secara, kalau orang awam, Nggak melalui bisa siapa lah. dulu? Tunggu dia datang. Tunggu dia datang ke tempat kami. Baru aku bisa Ya nggak melihat dia. mungkin. Nggak Kenapa nggak mungkin. Nah mungkin? inilah akalnya ini. Kan lucu kau. Akalnya ini kemana? Kenapa nggak mungkin? Dia kan berkunjung ke daerah-daerah. Kemarin pernah lewat di tempat kami ini ke Dumai. Datang laku. Gimana sih kau? Nah, bisa nggak ketemu secara langsung? Bisa nggak salaman atau mau ngobrol? Kau kira itu bukan live. Live itu saya lihat gini, Pak Jokowi gitu. Gitu kan. Dia Nah, melambai. terus ketemu, terus nyapa. Ketemu. Ya udah Terus ketemu apa? aja. Aku nggak mau Ngobrol. berbicara dengan dia. Terus ngobrol. Jadi menurutmu Muhammad bertemu Allah? Mana ayatnya? Kasih. Ketemulah lewat wahyu di gua Hira. Udahlah. Kukikir kau cerdas. Bentar dulu, jangan dulu, Nggak jangan usah, dulu nggak usah. kau. Jangan dulu, Cerdasnya egois. nggak ada. Egois, bentar. Cerdasnya nggak Tanya ada. dulu. Nggak usah. Merepotkan aja kawan, lomba kuotan suara nanti. Kan lucu ya kawan dibilangnya. Kau bisa bertemu kalau mau bertemu Pak Jokowi gimana caranya? Ya datang dia ke sini. Oh nggak bisa katanya kan. Dia mau mengatakan bahwa bagaimana bertemu Tuhan? Tuhan datang ke dunia. Kan kalah dia kan. Terus dibilangnya, lah memang pernah Muhammad nggak pernah tapi melalui perantaranya kan. Ya sama dengan saya juga misalnya bisa dong. Melalui perantara juga bisa. Pak Jokowi nulis buku, ku baca. Kan begitu kan. Jadi kawan-kawan, sampai kapanpun Ucil ini nggak paham. Tapi puji Tuhan dia mengakui firman Tuhan adalah Tuhan. Berarti mereka sudah Tritunggal. Loh, firman Tuhan bentuknya sama dengan zat, nggak sama kan? Tapi kok dia katakan Tuhan? Nama Tuhan sama nggak bentuknya dengan zat? Nggak sama kan, beda bentuk. Tapi kok dibilang itu sesembahan? Sesudah itu zat Tuhan. Sama nggak dengan firman, sama dengan bentuknya? Nggak sama, tapi kok dibilang Tuhan? Ya udah mereka sebenarnya mengamini Tritunggal kok. Karena ada ulama yang mengatakan itu kemarin. Waktu saya bilang Nandar menentang ulama siapa namanya itu ya? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya kan? Itu sifat Tuhan adalah Tuhan. Ya kan? Dia bilang tadi firman Tuhan adalah Tuhan. Paham ya? Bukan aku yang bilang dia. Sama nggak wujudnya firman ini dengan wujudnya zat? Tidak sama. Berarti ada dua wujud. Tapi sama-sama Tuhan. Nama Allah adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Nah itu kan nama. Sama nggak Allah ini dengan zat wujudnya? Nggak sama. Sama nggak dengan firman? Nggak sama. Tapi dipanggil juga dia adalah Tuhan kan, sesembahan. Iya. Zat Allah, apakah bentuknya wujudnya adalah sebuah nama? Ataukah wujudnya sebuah firman? Kan tidak juga. Tapi dia juga Allah. Jadi tiga. Ya sudahlah. Apa boleh nak dikata? Kalau kalian nggak cerdas, kuturunkan langsung ya. Cobalah kalian nggak cerdas. Tapi kalau cerdas, saya naikkan lagi. Halo Jenggot Naga, selamat siang. Salam Pak. Salam. Jenggot Bengis. Oh Bengis, Jenggot Naga. Bang Rudi diskusi sama Hampir Murtad tuh sama dengan The Truth itu Bang, dia rombongannya. Itu yang saya kirim itu kemarin saya bagikan itu rombongannya Bang. Dia pahamnya betul-betul paham Quran, tetapi dia komplain dengan Jumiyah. Si Jul Kepler tuh. Jumiyah ya. Jumiyah. Arabnya Jumiyah. Ya. Kan ada Hamadiyah, ada Jumiyah. Iya. Jumiyatun. Ya. Jadi memang diskusi sama mereka itu lurus Bang Rudi. Lurus dia, nggak pelintir-pelintir. Kalau mereka pelintir-pelintir cari koin, cari donasi Bang. Si Jumiyah ini. Maki-maki lagi. Ya. Jadi dia bicara betul kebenaran bukan kebenaran, bicara sesuai dengan kitabnya dia, nggak pakai pelintir-pelintir. Ya dia pakai itulah Markus berapa itu yang ya katakan ya, hendaklah katakannya. Begitu Bang Rudi. Itu aja Bang Rudi. Selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya kemarin ulang tahun ya. Ya, makasih Bang Rudi. Ya. Jenggot Bengis. Makasih Bang Rudi. Ya, jenggot terus. Kemarin jenggot apa ya? Jenggot botol. Oke. Pencerah kamu naik, tapi jangan botol ya. Cerdas sedikit lah.
Ya, silakan kita bergantian bicara. Silakan. Gunakan kata silakan ya. Jangan dulu lah, jangan dulu diturunin, belum selesai. Rudi kan selalu egois. Aku nggak egois, kau yang lucu. Kau bilang firman Allah adalah Allah. Bahwa Sudah. tadi Sesudah firman itu diciptakan oleh Allah melalui manusia ya, yang diturunkan. Nah, berarti antara firman Allah adalah makhluk. Perbaiki dulu. Jadi makanya harus kalau bicara sama aku itu harus firman Allah adalah makhluk, begitu? Ya, untuk jadi perantara kepada manusia yang ucapannya dari suka Allah. mula. Ya, silakan suka mula. Nah, sekarang gini mau nanya lagi, kalau misalkan kan nih Rudi kan punya guru nih, guru sekolah. Itu kan ajarannya perlu kita taati. Apakah guru itu harus kita sembah? Bilang silakan biar ku jawab. Silakan. Bilang silakan biar ku jawab. Iya, silakan. Oke. Saya punya guru. Apakah ajarannya harus saya taati? Tidak. Bisa jadi dia mengajarkan yang tidak benar, nggak harus ditaati. Tetapi kalau ajarannya benar, oke, saya ikuti. Ajarannya benar, guru ya. Jadi karena ada dua kemungkinan, iya atau tidak, maka saya tidak menyembah dia. Tapi kalau dia mengajarkan 100% benar, belum tentu juga saya sembah. Kenapa belum tentu saya sembah? Karena ilmunya tidak berasal dari dirinya sendiri. Tapi kalau ilmunya berasal dari dirinya sendiri, belum juga tentu saya sembah. Contoh Albert Einstein. Dia mengumpulkan E sama dengan MC kuadrat. Saya juga mengikuti itu. Seluruh dunia juga mengikuti itu. Jadi jangan bilang kitab suci, oh itu mujizat. MC sama dengan kuadrat itu lebih mujizat daripada kitab suci hantu belau manapun di muka bumi ini. Ya, jangan dibilang-bilang, wah kau bilang agama kami. Tidak ada aku bilang agama mulu. Adalah orang-orang sana ya. Jadi E sama dengan MC kuadrat, saya ikuti, semua ahli mengikuti. Tapi apakah dia disembah? Enggak harus. Kenapa dia tidak disembah? Karena dia tidak bicara surga. Dia tidak bicara kerohanian. Paham enggak kau? Siapa yang berbicara kerohanian, dia bicara surga, itu yang diikuti. Dan disembah. Dan dia bisa menunjukkan jalan ke surga. Bukan hanya bicara surga tak punya bukti. Itu enggak usah diikuti. Ngapain diikuti yang tidak bisa membuktikan? Ikuti sajalah yang ada bukti. Silakan. Ya, berarti gurunya bego dong. Kalau misalkan tidak diikuti, kan itu lo bisa bicara seperti ini dan bisa menjadi pendidikan tinggi, itu gara-gara siapa? Itu gara-gara siapa? Kalau nggak ada guru, ya bilanglah silakan. Lo nggak bakalan bisa. Lo sama aja menghina silakan guru. Bilang. Silakan sama bilang. aja menghina guru. Itu yang disebutkan wasilah itu seperti itu. Guru itu wasilah untuk kita jadi pinter, mentaati pelajaran. Ku jawab Berarti lo tuh menghina guru. Sudah kalau udah menghina ini ndak usah lagi masuk ini. Dikit-dikit menghina. Tuh, takut kan, lapor polisi. Takut. Bentar dulu, jangan. Sama orang bodoh kok takut. Kata dia saya menghina guru. Guru dari mana saya? Ada nggak saya bilang tadi menghina guru? Guru punya dua kemungkinan, bisa benar, bisa tidak benar. Ketika dia benar, ilmunya bukan dari dia, dari orang lain. Langsung lompat ke E sama dengan MC kuadrat. Dan ada kitab-kitab yang mampu menyaingi E sama dengan MC kuadrat. Hanya 5 karakter. Bisa dipercayai dan diyakini seluruh dunia ini. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, bangsa, itu lebih hebat daripada kitab-kitab lain itu. Kalau bicara seperti itu, makanya, kitab suci itu kan harus Bible. Enggak harus. Kitab suci itu banyak. Kitab suci para pemimpi, namanya erek-erek, buku togel. Ya, bagi mereka itu suci, tidak ada bertentangan di dalamnya. Ya, sementara orang lain kitab sucinya bertentangan, misalnya begitu kan. Jadi kawan-kawan, kalau sudah ada kau berarti menghina, lapor polisi, buang aja itu. Memang tidak tahu membuat perumpamaan. Loh, guru kamu ikuti enggak? Ya, aku ikuti. Kamu taati enggak?
belum tentu. Sesuatu yang ada pro dan kontra atau belum tentu berarti tidak bisa dibilang ditaati. Guru kamu ikuti enggak? Iya. Kenapa? Dia mengatakan 1 tambah 1 adalah 2, saya ikuti. Tapi untuk hal yang lain, paham enggak dia? Aduh. Tadi dia bilang firman Allah adalah Allah. Sekarang firman Allah adalah makhluk. Dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Masa dari Allah keluar makhluk? Sifat Allah berfirman, sifat itu makhluk katanya. Berarti sifat Allah makhluk. Kan lucu. Makhluk yang kita percayai kawan. Loh, yang dipercaya manusia apa? Firman Allah kan. Allahnya ada enggak? Enggak bisa kita lihat kan? Enggak bisa. Karena kita percaya firman Allah, maka kita percaya Allah. Bukan percaya pada makhluk, maka percaya pada Allah. Dia ralat firman itu jadi makhluk. Demikian juga Yesus. Saya percaya kepada Yesus karena dia adalah firman. Maka saya percaya kepada Allah. Bapa di sorga. Lah mereka percaya kepada makhluk. Baik berupa firman maupun berupa manusia. Lantas percaya kepada Allah. Ya setara makhluk dengan Allah. Aduh. Kalau Yesus itu bukan makhluk. Aduh. Gak pandai orang ini membuat definisi. Candunya aja mau naik, mau bicara.